Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldiva Giraldin dari Universitas Negeri Malang, Departemen Teknologi Pendidikan dengan NIM 220121603933. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah Korea. Republik Korea sendiri pertama berdiri pada Agustus 1948 dengan mengadopsi sistem presidensial dan Syamri. Korea Selatan juga mengadopsi Undang-Undang Keamanan Nasional yang secara efektif melarang kelompok-kelompok yang menentang negara atau agresi dengan dukungan untuk Korea Utara. Bahkan sebelum pecahnya Perang Korea 1950 sampai 1953 telah terjadi konflik serius antara Ri dan Majelis yang didominasi oposisi yang telah memilihnya pada tahun 1948. Ketika pihak oposisi memperkenalkan undang-undang amandemen lainnya yang mendukung sistem kabinet parlementer, Ri pada tahun 1952 membalas dengan mendorong melalui undang-undang yang mengatur pemilihan umum presiden. Kemudian pada tahun 1954, Ri berhasil memaksa Majelis Nasional yang saat itu didominasi oleh partai yang berkuasa. Pemilihannya untuk keempat kali pada Maret 1900 didahului oleh masa ketegangan dan kekerasan dan diikuti dengan tuduhan bahwa pemilihan tersebut telah curang. Kemudian Republik Korea Selatan yang kedua menganut sistem kabinet parlementer. Kemudian pada pemilihan Presiden Republik ketiga berlangsung pada 15 Oktober 1963. Park mengalahkan kandidat oposisi Yoo Po-son, mantan Presiden Republik kedua yang tetap menjabat sebagai tokoh di permintaan Juntan untuk memberikan kesinambungan konstitusional bagi pemerintah militer. Selama masa jabatan yang kedua, Presiden Park menghadapi ketentuan konstitusional yang membatasi presiden untuk 2 masa jabatan 4 tahun berturut-turut. Kemudian pada bulan Desember 1971, tak lama setelah pelantikan untuk masa jabatan presiden ketiga, Park mengumumkan keadaan darurat nasional dan 10 bulan kemudian dia menangguhkan konstitusi dan membubarkan badan legislatif. Kerisuhan politik meningkat setelah penculikan Kim Dong-jung pada tahun 1973 bulan Agustus di Tokyo dan Seoul. Sementara itu negara ditempatkan di bawah pemerintahan militer yang diketat oleh Jenderal Chu Do-hwan. Lalu pada Agustus 1980 Chu Do-hwan terpilih menjadi presiden oleh NCU. Lalu pada tahun 1987 ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan meluas. Untuk mengatasi krisis ini, Roh Tae-woo mengumumkan program reformasi konstitusi yang memulihkan institusi demokrasi dan hak-hak sipil yang telah dirampas di bawah pemerintahan militer. Dalam sejarah, ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara tetap tinggi setelah Perang Korea, diperburuk oleh insiden seperti percobaan pembunuhan di Park Chung-hee oleh pasukan Komando Utara pada tahun 1968 dan lain-lainnya. Itulah beberapa secara singkat dari Korea Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.